Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, ketemu lagi nih bersama Kak Ajeng. Kali ini kakak ingin menjelaskan materi SMP kelas 8, yaitu kegiatan ekonomi dan pelaku kegiatan ekonomi. Apa aja ya kegiatan ekonomi? Serta siapa saja pelaku kegiatan ekonomi? Aha, Kak Ajeng tahu. Ayo Kak Ajeng beritahu. Langsung aja ya masuk ke materi. Kan adalah kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kakak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menghasilkan barang dan jasa. Contohnya, buah-buahan. Kiwi, nanas, dan semangka ini bisa diolah menjadi makanan yang lebih nikmat, lebih menarik, serta memiliki nilai jual yang tinggi apabila kita olah menjadi salad buah. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa ke tangan konsumen untuk dinikmati. Jadi contohnya seorang koki sedang mengolah pizza. Setelah pizza itu selesai, pizza itu akan diantarkan ke konsumen yang memesan pizza itu dengan jasa pengantaran pizza. Setelah pizza itu diantarkan oleh jasa tadi kepada tangan konsumen, konsumen itu akan menikmati pizza tersebut. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi nilai suatu benda atau barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan. Contohnya seperti video di samping kakak ini. Di sini mbaknya sedang memilih-milih roti di toko roti untuk dikonsumsi. Kakak akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pelaku kegiatan ekonomi. Secara umum, pelaku kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, rumah tangga konsumsi yang biasa disebut dengan RTK. Yang kedua, rumah tangga produksi yang biasa disebut dengan RTP. Yang ketiga adalah pemerintah. Yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Jadi kakak akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari RTK atau rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi ini memiliki peran mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Selain mengonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen, RTK juga memiliki peran sebagai penyedia atau pemasok faktor-faktor produksi dalam ekonomi. Apa ya faktor-faktor produksi dalam ekonomi? Faktor-faktor produksi dalam ekonomi itu ada 4, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Jadi keempat hal itu akan ditawarkan kepada RTP yang kepanjangannya itu rumah tangga produksi. Yang kedua ada RTP, yaitu rumah tangga produksi. RTP ini memiliki peran melakukan kegiatan memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, melakukan penjualan hasil produksinya kepada konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang terakhir, peran dari RTP adalah membayar kompensasi atau balas jasa atas pemanfaatan faktor-faktor produksi kepada RTK. Bisa dilihat di sini balas jasa dari RTP untuk RTK. Jadi balas jasa RTP untuk RTK dari segi SDA adalah sewa, dari segi SDM adalah upah, dari segi modal adalah bunga modal, serta dari segi kewirausahaan adalah laba. Kita melanjutkan ke yang ketiga, yaitu pemerintah. Di sini pemerintah memiliki 3 peran, yaitu mengatur, mengamankan, serta menstabilkan. Maksud mengatur di sini adalah pemerintah akan mengatur barang-barang apa saja yang bisa dijual di negaranya. Lalu mengamankan, pemerintah akan mengamankan barang-barang yang tidak sesuai ketentuannya. Kemudian yang ketiga, menstabilkan. Maksudnya pemerintah akan menstabilkan harga-harga agar tetap stabil. Yang terakhir, pelaku dari kegiatan ekonomi adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri memiliki 4 peran tersendiri, yaitu sebagai konsumen, sebagai produsen, sebagai investor, serta sebagai ahli. Kakak akan menjelaskan satu persatu lagi ya. Jadi adik-adik tinggal melihat saja contoh di samping kakak ini. Pertama adalah masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Maksudnya, apabila suatu negara memiliki kelebihan barang dan jasa, namun negara lain membutuhkan jasa tersebut karena kekurangan, maka negara yang memiliki kelebihan barang dan jasa itu bisa melakukan ekspor, dan masyarakat luar negeri itu bisa disebut dengan konsumen. Kedua adalah masyarakat luar negeri sebagai produsen. Kakak tidak akan menjelaskan di sini, namun kakak akan memberikan contoh simpelnya saja. Contohnya, negara kita, negara Indonesia, kekurangan bahan pangan, yaitu beras. Maka negara kita memerlukan impor beras dari luar negeri. Nah, jadi Indonesia itu disebut dengan konsumen dan masyarakat luar negeri itu disebut dengan produsen. Contohnya bisa dilihat di samping kakak ya. Yang ketiga, masyarakat luar negeri sebagai investor. Maksudnya, apabila suatu negara masih memerlukan banyak modal untuk memajukan roda perekonomiannya,
Maka, peran masyarakat luar negeri adalah sebagai investor untuk memodali kegiatan ekonomi di negara tersebut. Bisa dilihat contohnya, peran masyarakat luar negeri yang terakhir adalah sebagai ahli. Maksudnya di sini adalah karena tidak semua negara memiliki tenaga kerja yang ahli dalam semua bidang. Oleh karena itu, suatu negara akan mendatangkan serta mempekerjakan tenaga kerja ahli dari luar negeri tersebut untuk membantu perekonomian, membantu kegiatan ekonomi di dalam negaranya. Sekian penjelasan materi dari Kak Ajeng. Semoga adik-adik semua dapat memahami ya. Kalaupun adik-adik ada yang tidak dipahami, jangan malu untuk bertanya, karena malu bertanya akan sesat jalan. Sekian dari kakak, mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah penjelasan. Semoga adik-adik tetap semangat belajar dan jaga kesehatan semua ya. Dadah, wassalamualaikum.